sini ada saudara saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Biragat Ramli. Saya di sini sebagai pengurus DPD KMPI Bangka. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Perkenalkan, saya di sini Fargas Pratama, dengarkan saya. Sekian Darmawan. Saya Nazar Diansa. Di sini saudara kami izin untuk merekam ya. Ya. Dan kami mungkin akan mempertanyakan sedikit pertanyaan dan juga beberapa diskusi. Di mana video ini kami butuhkan untuk memenuhi tugas kuliah yang nantinya akan dipublish ke publik. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi diskusi ya. Di sini kita akan membahas tentang demokrasi. Salah satu demokrasi di Indonesia, salah satunya kebebasan berpendapat baik di depan publik maupun media. Mengenai kebebasan berbicara, apakah menurut saudara penting bagi kita mengemukakan pendapat atau pikiran kita di depan banyak orang? Baik, terima kasih saudara Fargas. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana, apakah baik untuk berpendapat di depan umum? Ya. Poin pertanyaan. Penting sekali bagi kita untuk memberi pendapat di depan umum, karena ketika kita memberi pendapat tersebut, pendapat itu bisa membantu progres orang lain. Itu yang pertama. Pendapat kita yang kita sampaikan kepada orang lain akan menjadi solusi bagi orang lain. Kita ambil contoh, ketika di suatu perusahaan ada problem dalam suatu perusahaan, dan harus sekali kita dan penting sekali kita memberi pendapat kita, memberi argumentasi kita kepada orang lain agar problem itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi sangat penting bagi kita untuk berpendapat di muka umum. Mungkin pertanyaan sekian. Terima kasih kepada saudara Bilal. Apakah dari rekan saya ada yang ingin bertanya? Selanjutnya, menurut saudara, apakah diperlukan batasan atau aturan tertentu terkait dengan kebebasan berbicara? Baik. Apakah harus ada batasan dalam kebebasan berbicara dan kebebasan berpikir? Bagi saya, pendapat saya bahwa harusnya tidak ada batasan untuk setiap orang memberikan pendapat. Tidak ada batasan untuk orang bebas memberikan pendapatnya. Karena apa? Ketika orang memberikan pendapat tetapi ada batas-batasan yang menyekat pendapat itu, akan sangat sulit bagi kita masyarakat ketika ingin mengomentari suatu hal yang ada di dalam suatu permasalahan. Sekarang kita tahu bahwa ketika pendapat itu disekat, pendapat itu disekat oleh suatu aturan yang kita sebut sekarang dengan Undang-Undang ITE, sangat payah. Karena apa? Karena ada ketakutan di dalam masyarakat ketika ingin melontarkan pendapat tersebut. Kita ambil contoh, sekarang banyak sekali aktivis-aktivis, banyak sekali masyarakat di Indonesia yang memberikan pendapatnya, memberikan argumentasinya, memberikan kritiknya, tetapi dibatasi oleh undang-undang yang disebut tadi, Undang-Undang ITE. Akhirnya ada ketakutan dan kecemasan di dalam masyarakat. Baiklah, itu bagus ya jawaban dari Bapak Bilal. Dan mengerti lah sebenarnya. Mungkin selanjutnya, misalkan di sini saudara Bilal memberikan suatu pendapat. Bagaimana saudara Bilal bisa memastikan bahwa setiap pendapat atau suara saudara didengar dan dihargai gitu? Baik. Bagaimana caranya? Pokoknya bagaimana pendapat kita bisa dihargai. Yang pertama, objektif tidak pendapat kita itu kepada orang lain. Pertama, kita kepada siapa kita memberikan pendapat. Kita ambil contoh bahwa ketika kita memberikan pendapat
kita memberikan kritik dan saran kepada pemerintah untuk memperbaiki lebih baik negeri ini, apakah akan didengar di atas? Itu pertanyaan. Apakah akan didengar di atas? Makanya objektif tidak. Kita ngomong pakai data, tidak pendapat kita. Kalau kita hanya mengomen di media, hanya mengomen dengan tidak secara intelektual, tidak secara objektif kita memberikan pendapat, mungkin saya rasa di atas pun kurang mendengar. Tetapi ketika kita sudah melewati prosedur-prosedur yang ada, ketika kita memberikan pendapat dengan prosedur-prosedur yang ada, dan pendapat kita memberikan solusi yang baik, maka saya yakin di atas pun akan didengar. Baik Pak, menyinggung masalah media tadi. Misalnya, menurut Bapak, media itu berpengaruh tidak dalam membantu orang menyampaikan pendapat mereka? Bagaimana media bisa mempengaruhi pandangan kita? Media itu sangat berpengaruh bagi ketika kita ingin menyampaikan pendapat. Kenapa? Kita tahu bahwa sekarang media itu sangat besar. Media itu salah satu platform yang sangat besar ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Kita ambil contoh ketika suatu media yang kita mainkan, kita lihat memberikan dampak yang positif ketika kita ingin memberikan pendapat. Kita contoh ambil media sosial salah satunya. Di media sosial itu kita lihat ketika suatu akun memberikan masalah dan banyak sekali komentar-komentar dari masyarakat. Itu salah satu media telah mempermudah kita untuk memberikan pendapat. Apa pengaruhnya? Bagaimana media mempengaruhi kita? Media mempengaruhi kita ketika kita tidak jeli di dalam melihat media tersebut. Makanya banyak sekarang orang terpengaruh oleh media. Contoh di media sosial tuh banyak sekali kita lihat bahwa orang melihat dengan satu media, satu masalah dilihat di media, dan dia akan ngomong di banyak tempat dengan hanya satu data ini. Itu salah satu terpengaruh dari media. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia bisa melihat media tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Itu. Jadi akhirnya ketika kita sudah teliti dalam menilai suatu media, kita sudah telaah, kita sudah jeli dalam menilai suatu media, saya yakin bahwa pengaruh yang akan dibawa dari media tersebut adalah pengaruh-pengaruh yang positif. Baik, Saudara Nilal, mungkin sekarang seringkali suara masyarakat tuh jarang didengar oleh para penjabat negara gitu, pemimpin negara gitu. Menurut Saudara Bilal, bagaimana cara masyarakat mengatasi hal tersebut? Itulah sekarang payahnya demokrasi kita. Demokrasi itu seharusnya yang kita tahu bahwa dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Itu tagline-nya demokrasi. Tapi kita tahu bahwa sekarang sulit sekali bagi kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat kepada penjabat-penjabat negara kita. Makanya kita tahu banyak sekali yang namanya ada organisasi masyarakat, ada LSM. Bagaimana kita masyarakat tahu untuk memberikan aspirasi kita melalui siapa? Makanya demokrasi yang harus kita lakukan ke depan adalah demokrasi yang sangat-sangat bersih untuk ke depan. Karena apa? Ketika kita memilih penjabat-penjabat kita yang di atas, tetapi tidak melakukan, tidak mendengar aspirasi-aspirasi kita, percuma. Makanya kita harus pintar memilih. Maka apalagi di tahun depan 14 Februari hari Rabu itu adalah pestanya demokrasi Indonesia. Masyarakat harus mengerti bahwa Indonesia kalau mau maju bukan hanya tentang 200-300 ribu uang, tetapi bagaimana wakil-wakil yang duduk di atas sana bisa menyampaikan aspirasi kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Makanya
masyarakat harus, intinya masyarakat harus tahu bagaimana memilih, masyarakat harus tahu prosedur ketika ingin menyampaikan aspirasi. Makanya ketika kita ingin menyampaikan aspirasi, kita bisa perorangan, makanya dibantu dengan media. Banyak sekarang media yang telah bisa membantu kita. Sebenarnya kalau untuk menyampaikan pendapat zaman sekarang ini, menurut saya memang lebih mudah ya, karena banyak sekali kayak akun-akun sosial media. Nah, tapi kalau menurut saudara, apakah ada resiko terkait dengan kebebasan berbicara khususnya di media sosial ini? Resiko kebebasan bicara di Indonesia sekarang sangat besar. Kita lihat bahwa saya bilang batasan undang-undang ITE tadi, tetapi kita harus berkaca ke belakang. Di zamannya Orde Baru, zamannya Soeharto, ketika kita membuat gerombolan diskusi forum, itu sudah dibubarkan sama undang-undang. Tetapi sekarang zamannya rezim, zamannya pemerintahan Jokowi, dibuatlah undang-undang ITE. Dengan ini adalah salah satu undang-undang yang membuat batasan pendapat, kebebasan berpikir tadi. Makanya resikonya adalah ketika kita salah menyampaikan, ketika kita salah menulis atau menyampaikan tadi, kita akan memiliki resiko. Apa resikonya? Kita akan terkena undang-undang ITE tadi. Itu resikonya. Jadi apakah sudah bebas kita berpikir, sudah bebas kita berpendapat? Ternyata kita buktikan belum hari ini. Karena survei membuktikan bahwa kebebasan berpikir hari ini masih kebebasan untuk beberapa orang saja. Tetapi untuk masyarakat, mereka takut dengan resiko yang saya sebutkan tadi. Mereka diam karena takut dengan resiko yang saya sebutkan. Mereka lebih resah ketika mereka mau menyampaikan, tetapi tidak ada orang-orang yang bisa menyampaikan lebih daripada mereka. Contoh, ketika kami, misal kita mau menyampaikan, contoh ada kasus yang terbaru adalah kasus Mahkamah Konstitusi gitu, tentang perubahan undang-undang yang undang-undang pemilu yang umur 40 tahun, tapi terkecualikan rasanya sekarang harus sudah boleh di bawah 40 tahun tetapi sudah menjadi kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah. Nah, itu yang kita inginkan, kita takutkan bahwa ketika hal-hal seperti ini sudah melenceng dari konstitusi, tidak ada pendapat-pendapat yang masuk kepada pemerintah. Akhirnya, tetapi tidak, hanya banyak sekali pendapat-pendapat yang masuk dari media tadi masuknya dan didengar oleh pemerintah. Mungkin saudara Bila tadi kan sedikit menyinggung masalah Mahkamah Konstitusi kita yang di bawah masalah umur 40, di bawah 40 tahun. Menurut Anda pribadi, bagaimana Mahkamah Konstitusi kita lah terjadi pelencengan lah atas aturan yang telah dibuat? Makanya sebagai mahasiswa kita harus teliti, kita harus melihat bahwa ketika merubah yang disebut dengan undang-undang itu bukan ranahnya yudikatif. Kalau kita lihat dari trias politika, ada yang namanya legislatif, ada yang namanya eksekutif, dan namanya yudikatif. Yang berhak membuat undang-undang, yang berhak menstabil undang-undang itu adalah tugasnya legislatif, undang-undang, anggota-anggota dewan yang kita pilih. Siapa yang menjalankan? Eksekutif. Eksekutif ini dipilih juga oleh rakyat. Siapa lagi yang menjalankan hukumnya? Ya udah yudikatif. Jadi tidak boleh MK merubah suatu undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Artinya ketika MK merubah undang-undang tersebut, berarti mereka sudah melangkahi prosedur. Pertanyaannya, kritisnya, ada apa? Apakah
ada permainan di dalam situ, kita tidak tahu. Makanya akhirnya kan terdapatlah kesalahan kode etik di situ. Hanya diturunkan dan dikeluarkan ketua MK yang telah meresmikan. Memang artinya ketika MK telah meresmikan itu, suka tidak suka kita harus menerima. Tetapi ada prosedur lagi. Ketika mereka meresmikan itu, ada prosedur ke depannya. Ketika undang-undang itu mau diresmikan, ini belum diresmikan. Tetapi ketika undang-undang itu mau diresmikan, ada prosedur lagi yang harus dilalui melalui DPR. Jadi pelencengan ini yang harus kita lihat dan kita beri komentar. Makanya kebebasan berpendapat itu harus kita tegakkan. Jangan sampai kebebasan kita, kritik kita, saran kita tidak pernah diterima oleh orang-orang yang duduk di atas. Jadi kan sekarang ini apa, kalau kita lihat di media sosial itu ada banyak pendapat-pendapat orang-orang itu, dan kita tidak mengetahui kebenaran atau ketidakbenaran dari berita itu. Nah, menurut saudara, bagaimana cara kita mengatasi penyebaran informasi yang tidak benar atau berita palsu tanpa mengurangi kebebasan berbicara? Artinya di sini adalah, kalau kata ini kan hoax, berita yang bohong. Makanya dari media tadi kita harus meneliti, kita harus jeli dalam menafsir media tersebut, agar ketika kita sudah tahu, ketika kita baca satu media tetapi tidak kita jeli dalam menafsir media tersebut, akhirnya ketika kita bercerita kepada orang lain, kita akan bercerita kebohongan. Makanya inilah pengaruh negatif daripada media. Ketika kita mentelan mentah-mentah media yang kita baca pertama dan kita ceritakan kepada orang lain, ini adalah dampak negatif daripada media. Makanya saya bilang tadi bahwa ketika kita melihat media yang belum kita yakini kebenarannya, tidak ada data yang valid, tidak ada kebenaran yang jelas dari beberapa pihak, makanya jangan sampai pernah kita telan mentah-mentah media tersebut. Makanya harus kita jeli, maka harus benar-benar kita pahami media tersebut, harus kita benar-benar pahami kasus tersebut. Jangan sampai terjadi kebohongan-kebohongan yang akan berlanjut. Nah itu, karena ketika terjadi kebohongan-kebohongan yang akan berlanjut, ini yang akan membuat perpecahan daripada kita semua. Baik, menyinggung sosial media, kan seringkali seseorang itu berpendapat, berkomentar lah di suatu postingan atau apa. Kan kalau kita secara face to face mungkin berpendapat bisa ditanggungjawabkan. Nah, sedangkan kalau di media sosial kita tidak tahu siapa orang itu, entah orang mana, kita pun nggak kenal. Menurut Anda bagaimana sih cara kita mengatasi lah hal tersebut? Misalnya orang yang kita nggak kenal berpendapat seenaknya ke kita, bagaimana menurut Anda? Makanya berpendapat itu sudah diatur tadi dalam undang-undang ITE. Ketika orang berpendapat tentang kita, mereka mencemarkan nama baik kita, mereka menjelek-jelekkan keluarga kita, berpendapat tadi kan, saya rasa itu bisa dilaporkan. Kenapa? Sudah jelas undang-undang pencemaran nama baik ada. Tapi ketika berpendapat kepada kita, pendapat itu ada beberapa macam. Ada pendapat yang positif, ada pendapat yang negatif, ada pendapat yang netral, pendapat yang antara baik, kadang tidak. Nah, kita harus melihat dulu pendapat yang mana. Ketika pendapat positif yang masuk ke kita, bagaimana cara kita menerima pendapat tersebut? Apakah kita akan mengkonsumsi pendapat itu dan kita pelajari pendapat itu? Oh, ketika saya mendapat pendapat orang, saya terima. Saya mendapat kritik orang, saya terima. Tetapi ketika orang berpendapat di media sosial tentang saya bahwa
si A melakukan korupsi sekian triliun, tetapi tidak ada bukti daripada ini, maka saya akan menuntut balik si pembuat di media sosial tersebut. Kenapa? Itu salah satu ranah pencemaran nama baik. Banyak sekarang orang berkomentar di media sosial menyebut bahwa ada kemarin saya baru dengar bahwa seorang mahasiswa hebat dari ketua BEM UGM mengata-ngatai seorang kepala negara sebagai alumni memalukan. Itu adalah salah satu hal yang seharusnya sudah berlebihan. Karena apa? Berpendapat yang seperti itu sudah kelewatan. Kenapa saya bilang kelewatan? Oke, secara pemerintahan memang ada beberapa kesalahan yang kita lihat. Tetapi ketika sudah personal, pendapat itu sudah personal dan menjelekkan nama seseorang, mungkin kita bisa menilai, karena kita sudah berpikir rasional, kita sudah berpikir secara matang. Kita bisa melihat dan menilai orang-orang yang katanya intelektualnya lebih daripada kita, tetapi ketika mereka mengomong, mereka memberikan pendapat malah lebih jelek daripada kita. Itu yang tersayangkan sekarang. Mahasiswa kritis dia tanpa solusi, kritis dia tanpa makna. Sedangkan kita Indonesia ini yang katanya mau 2045 akan jadi Indonesia maju, jadi Indonesia emas, negara maju, tetapi ketika kita masih mengkritik pemerintah kita seperti itu, mungkin bagi saya sulit untuk maju. Karena apa? Demokrasinya tidak berjalan, demokrasinya tidak teratur. Kita mengkritik tanpa solusi, akhirnya andaikan kacang itu tidak dibuat bubur, hanya kacang tok, tapi tidak ada solusinya. Solusinya itu buburnya tadi. Mungkin tadi kan saudara Bilal menjelaskan dari posisi kita yang misalnya kita yang terkena kritik gitu, kena pendapat tapi orangnya malah nggak bertanggung jawab. Nah, mungkin saya ingin bertanya, misalnya kita sebagai mengkritik entah siapalah, para pejabat tinggi atau bagaimana biar pendapat kita bisa menjaga pendapat kita memberi kontribusi positif terus agar para pejabat tinggi maupun kita masyarakat biasa tetap bisa menerima pendapat orang tersebut. Ketika kita mengkritik orang, ada namanya norma-norma, ada namanya nilai-nilai. Yang sebutkan ketika kita ingin mengkritik orang, carilah data-data yang sangat valid. Yang pertama, carilah data-data yang valid ketika kita ingin mengkritik orang. Terus kata-kata, katanya etika kita mengkomen, berpendapat kepada orang lain, mengkritik orang lain, kita harus memiliki etika yang sangat baik. Ketika kita mengkritik orang, ketika kita membawa kata-kata di dalam lingkup permainan kita, di dalam lingkup tongkrongan kita, beda ketika kita ingin mengkritik orang yang lebih hebat, lebih tua daripada kita. Karena cara bicara kita beda. Itu yang pertama. Bagaimana caranya kita ingin dihargai, kita ingin didengar pendapat kita, itu salah satu caranya. Kita harus punya data, kita harus pinter mengolah kata-kata, etika berbicara, norma-norma dalam kritik, itu yang harus kita lihat. Jadi kalau kita tidak melihat norma-norma itu, kita mengkritik secara ketika kita ngobrol sama teman kita dan kita bawa cara ngobrol tadi dengan mengkritik orang lain, mungkin saya rasa itu akan tidak didengar oleh orang-orang yang memang memiliki jabatan. Saudara Cepi ingin bertanya, Pak Jas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut saudara tentang partisipasi aktif dalam diskusi publik atau forum online? Apakah hal ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi? Biasanya kan demokrasi itu kan dilakukan secara berkumpul gitu. Kita menyampaikan pendapat face to face. Tapi sekarang kan ada media sosial.
kita bisa dari bagaimana apakah akan meningkatkan kualitasnya sama dengan kita melakukan pertemuan gitu. Banyak hebatnya teknologi sekarang. Kita ambil contoh baru-baru ini bahwa ada debat capres pertama. Ini adalah suatu forum demokrasi yang kita lihat. Ini adalah satu forum demokrasi. Apakah ini akan meningkatkan demokrasi kita? Jelas. Kenapa? Kita tidak bisa hadir di dalam suatu ruangan itu. Tapi kenapa kita bisa hadir di dalam media itu? Dan media itu pasti ada yang disebut orang live streaming kan? Dan di live streaming itu kita bisa berkomentar lebih jelas di situ. Kita bisa berpendapat. Tetapi sayangnya ketika yang kita sayangkan bahwa ketika live streamingnya acara demokrasi, pesta demokrasi rakyat, masih ada orang yang ingin mencari panggung untuk kader-kadernya. Itu yang kita sayangkan. Jadi pendapat yang kita berikan, masukan yang kita berikan tidak sampai langsung kepada platform tersebut. Makanya sekarang kita harus lihat bahwa ketika ada acara-acara forum diskusi, forum demokrasi yang kita lihat, carilah media-media yang memang memberikan, menampung pendapat-pendapat kita. Saya mau menanyakan sedikit. Bapak pribadi kan pernah mengalami situasi di mana kebebasan berbicara memiliki peran penting dalam pembentukan opini atau keputusan masyarakat. Bisa cerita? Pendapat, pernahkah Bapak bilang mengalami situasi di mana kebebasan berbicara memiliki peran penting dalam pembentukan opini atau keputusan masyarakat? Bisa menceritakan? Mungkin pernah ketika kami kebebasan bicara di DPD KMPI, kami pernah memperjuangkan adik kami Safira. Beliau adalah salah satu calon paskib Braka Nasional tahun 2023 tahun ini. Tetapi ketika ingin berangkat ke nasional, beliau dijegal oleh beberapa aturan yang memang kami lihat bahwa aturan ini tidak jelas. Maka kami berpendapat kepada masyarakat, kami berpendapat kepada orang-orang yang menyelenggarakan seleksi tersebut bahwa ini tidak jelas. Dan alhamdulillah pendapat kami, pendapat masyarakat yang disampaikan ke kami sampai kepada PJ Gubernur waktu itu, Pak Suganda. Sampaikan kami kepada PJ Pak Suganda, dan akhirnya setelah perjuangan beberapa minggu, sampai sebulan lebih itu, kami memperjuangkan Safira. Akhirnya biarpun hasilnya tidak memuaskan, tapi setidaknya ada seleksi ulang untuk Safira. Akhirnya 6 orang calon paskibraka nasional, 3 orang putri, 3 orang putra, diberangkatkan ke Jakarta untuk seleksi ulang waktu itu. Tetapi kita tidak tahu bahwa permainan-permainan yang seperti ini yang membuat negara ini rusak. Karena ada oknum-oknum yang membuat permainan karena hanya karena uang, hanya karena saudara. Makanya ini yang kita sayangkan bahwa adat budayanya nepotisme masih terjadi di negeri ini. Makanya kami merasakan sekali bahwa pendapat kami waktu itu didengar, biarpun kami tahu bahwa hasilnya juga tidak memuaskan. Contoh lagi ketika pendapat kami tentang PLN zaman itu, waktu itu Bang Sungai Liat lah kita bilang Bangka ini mati padam hampir 2-3 bulan waktu itu kan, karena tiangnya roboh di daerah Palembang, kalau tidak salah, daerah Palembang waktu ya. Kami KMPI Bangka waktu itu memberikan pendapat kami, mengajukan aspirasi kami, dan waktu itu didengar oleh orang-orang PLN. Makanya itu yang kami rasakan ketika kami ingin berpendapat. Makanya saya bilang tadi bahwa ketika kita ingin berpendapat, sekarang sudah banyak organisasi masyarakat. Laporkan
jangan pernah takut, laporkan. Kepada siapa kita laporkan? Sekarang Bupati Bangka, PJ Haris, ada yang namanya pelayanan masyarakat. Ketika ada kesalahan dalam aparatur yang menjalankan pemerintahan kabupaten, yang menjalankan pemerintahan Pemkab, laporkan. Sekarang ada namanya pelayanan masyarakat, tinggal laporkan saja. Maka sekarang untuk memberikan pendapat lebih dipermudah oleh orang-orang yang asli. Masuk KMPI juga menampung. KMPI menampung aspirasi masyarakat, karena sudah dibilang KMPI adalah organisasi masyarakat, dan ketika ada aspirasi dari masyarakat pasti akan kami terima. Mungkin terakhir saya mau minta pendapat Anda tentang Indonesia ini. Apakah bakalan menjadi Indonesia emas yang dicita-citakan oleh banyak orang? Bagaimana caranya jika ingin menjadi Indonesia emas itu? Baik. Indonesia emas itu adalah negara yang Indonesia akan menjadi negara maju. Bagaimana cara kita bakal menjadi negara maju? Sekarang kita harus, PR penting kita adalah tentang demokrasi kita. Ketika demokrasi kita belum berjalan dengan semestinya, politik kita di negeri ini masih politik yang mahal, money politik itu masih dianggap biasa bagi masyarakat kita, mungkin bagi saya susah untuk kita menjadi negara maju. Kenapa? Pemilih kita hanya bergantung daripada serangan fajar. Pemilih kita hanya bergantung dari berapa orang memberikan uang. Pemilih kita hanya bergantung dari beberapa kilo beras yang dibelikan oleh para caleg. Banyak sekarang Indonesia ini adalah salah satu negara yang penduduknya paling banyak di dunia. Sekarang bagaimana penduduk yang paling banyak katanya ini, kita tidak usah ambil 100%, tetapi kita ambil 80%. Tetapi 80% ini adalah pemilih yang berintelektual, pemilih yang sudah diedukasi untuk memilih orang-orang yang akan menjalankan negara ini lebih baik. Ketika ada pemimpin-pemimpin yang ingin menjalankan, memajukan Indonesia yang lebih baik, saya rasa bahwa tetap Indonesia akan menjadi negara maju. Dan di 2045 adalah generasi-generasi kita yang akan memegang kendali dalam negeri ini. Jadi bagaimana sekarang kita aktif di dalam memberikan kontribusi kita kepada negara, memberikan kontribusi kita kepada pemerintah. Contoh, kita beri apa kepada pemerintah? Salah satunya adalah bebas berpendapat. Kita harus memberikan pendapat kita, memberikan gagasan-gagasan anak muda. Karena kita harus tahu bahwa sekarang pemilih, persen pemilih itu paling banyak 52% itu adalah anak muda. Dan sisanya ada generasi-generasi yang di atas kita. Tetapi harus kita bangga bahwa hari ini 52% adalah suara anak muda. Sekarang bagaimana suara anak muda bisa mengubah Indonesia menjadi lebih maju? Bagaimana suara anak muda bisa mengubah pemerintahan dengan sistem-sistem yang lebih baik? Itu yang kita dambakan ke depannya. Agar tidak ada lagi orang mati karena tidak bisa makan, orang mati karena tidak bisa membayar rumah sakit. Kita tidak mau lagi. Makanya depan bagaimana kontribusi anak-anak muda, kontribusi kita untuk membangun negara ini lebih maju lagi. Jawaban yang bagus sekali dari saudara Bilal. Mungkin itu saja sih pertanyaan dari kami dan diskusi-diskusi dari kami. Jika ada kurang kami minta maaf. Kepada saudara Bilal kami ucapkan terima kasih ya telah menyempatkan waktunya untuk berbicara dan menjawab pertanyaan dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart,
and you're covered in scars. Wish you could see what I